Sehingga hari ini orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, yaitu mereka para anbiya alaihi salatu wassalam, mereka mulai lahir sampai wafat, mereka lah orang yang paling banyak mendapat hidayah dari Allah. Sehingga ya pantas seumur hidupnya menjalankan ketaatan semua. Sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya hari ini setiap kita itu paham bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pentingnya ngaji, sebagaimana pahamnya kita untuk mencari dunia, wis jadi tiket masuk surga ini. Wah, ini ya password mulai nih. Tiang sing nabi kapan didukung kalih garwane putri mesti pengikutnya kathah. Bahkan jangan salah, orang yang mati syahid pertama kali dalam Islam bukan laki-laki. Wah, hebatnya perempuan gitu. Namine Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu taala anha. Sinten? Sumayyah. Niku satu-satunya umat Rasulullah yang mati pertama kali membela agama, bukan laki-laki. Terangane perempuan. Enten nikmat sing luwih larang timbang sihat, nikmat taat kalian Allah Ta'ala. Nikmat taat kalian Allah. Dan kula aturi nutuk dina kula niki mengke kelawan pangapura lan pidone jenengan. Niku dongane Nabi Ibrahim. Doanya seseorang yang paling barokah hidupnya, sehingga seluruh nabi-nabi terlahir dari Nabi Ibrahim. Piambai gelare Abul Anbiya, bapake para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat yang sama-sama mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lagi dan lagi kita syukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan diri kita sore ini untuk menghadiri dirosah majelis taklim tazkiyatun nafsi, sehingga dikatakan ibu-ibu sekalian, seseorang itu tidak akan mampu mewujudkan satupun amal kebaikan dalam hidupnya kecuali dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mampu mewujudkan satupun amal kebaikan seumur hidupnya kecuali dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya seorang hamba kok diberi usia 100 tahun, itu untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin sekali. Berat betul? Tidak. Masih berat yang lain gitu. Tapi pada kenyataannya masalah amal agama itu ketika satu kebaikan, maka itu dapat diwujudkan hanya dengan peran hidayah dari Allah. Terus kalau kita hari ini sampai sekarang, sampai usia hari ini, sudah berapa ribu mungkin kita melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka berarti menunjukkan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Sehingga dulu ini mukadimah nih, biar hati kita, pikir kita itu tertata di majelis ilmu, merasakan nikmat dari Allah Ta'ala yang begitu mahal. Sehingga hari ini orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, yaitu mereka para anbiya alaihi salatu wassalam, mereka mulai lahir sampai wafat, mereka lah orang yang paling banyak mendapat hidayah dari Allah. Sehingga ya pantas seumur hidupnya menjalankan ketaatan semua. Maka kita berdoa, kita hari ini melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala perjalankan jasad saya untuk menuju majelis ilmu. Maka kita dengan gembira. Iya, dengan gembira. Kalau orang-orang tua dulu itu menghadapi perkara kok selain berat, selain kalimat tauqalah tarjih la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, juga kadang-kadang mereka mengatakan, yes, muga-muga jembar dodone, gimana? Yes, muga-muga jembar dodone. Kalau hatinya sudah luas itu menerima segala sesuatu ya mudah gitu. Dan ini Allah SWT sendiri telah menyinggung, insya Allah di surat Al-An'am 125. Faman yurid ayyashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki memberi dia hidayah, ayyashrah sadrahu, maka Allah Ta'ala akan meluaskan sadrahu, dadanya, lil Islam, untuk menerima Islam. Surat Al-An'am 125 insya Allah. Sehingga ibu-ibu sekalian, kapan kita kok menjalankan kebaikan hati kita merasa menerima dengan enak, luas?
Kalau di kitab tafsir lain dikatakan maksudnya ayashrah sadrahu lil Islam itu maknanya Allah Ta'ala ayyufiqa fi qalbi nur. Allah Ta'ala meletakkan hatinya nur, cahaya. Jadi hatinya ono cahaya nih. Hatinya penuh dengan nur, sehingga dengan nur cahaya tadi dia menerima agama Islam. Maka dulu itu, ini cerita di mukadimahnya agar kita semangat gitu. Ada seorang nabi sendirian menjalankan amal agama agar menyampaikan ke seluruh umat, tapi mau sendirian. Sedangkan yang dihadapi adalah orang yang memiliki kapasitas kerajaan dunia seisinya. Namanya Nabi Musa. Siapa? Jadi Nabi Musa untuk dakwah kepada siapa? Beliau berdoa, ada ditemani oleh saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri, terus wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini masih ada hubungannya dengan semoga Allah Ta'ala meluaskan hati kita. Jadi jembar dodoni gitu nih. Rabbi ya Allah ishrah li, kula aturi jenengan jembarake sadri dodoni kula. Jadi dodoni jembar niku bermakna gampang nampak agama. Akhirnya ulama mengatakan awalnya Nabi Musa itu dadanya sempit, lah yang dihadapi wah proses yang kejam. Tapi walaupun begitu kita bilang Fir'aun innahu tagha, kamu pergi kepada Fir'aun, dia telah melampaui batas. Tapi ternyata walaupun sendirian, mamanya sempit, doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa yassir li kula aturi jenengan paling gampang datang kula. Amri kuwabeh perkaraku. Nek nek cara tafsire ngeten iki. Ini kok sedikit tafsir istilahnya muskil kabeh, Mas. Istilah itu angil-angil. Nggih. Niku gadah makna kersane kula jenengan niku enten satu nopo keinginan yang kuat. Umpamane aku wis kadung tuwa ora ngerti istilah-istilah kuwi, muga-muga anakku tuku turunanku nganti tekan dina kiamat digambangke Allah, dijembarke dodone kabeh, iso ngaji sampai bontos. Ngoten nggih. Niku yasiri amri niku kula aturi jenengan paling gampang perkara niku kula. Niku maknane satu, mufrad. Berarti satu perkaraku engko beri kemudahan ya Allah. Tapi enten yak mutakalim, berarti maknane kabeh perkaraku kula aturi jenengan gampangke ya Allah. Carane kula ngenam ukara, carane kula nyampeke kalih Fir'aun, carane kula ibadah, carane kula nglakoni amal iki gampang kabeh. Mula donga niku kula jenengan sering nglafalke tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lan sakun kalian niku. Karena junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beliau oleh Allah Ta'ala memang sengaja sejak lahir dadanya itu sudah luas. Dadanya sudah luas, jadi sudah siap menerima seluruh perintah Allah. Sehingga alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, itu menunjukkan bahwasanya alam nashrah laka sadrak, apakah kami Allah belum meluaskan dada kamu wahai Muhammad. Artinya dadanya wis luas dhisik. Nah, kalau istilah yang sebelumnya tak berarti nek empereng nggih. Wis muga-muga jembat dawa ususe. Ngono ta nggih. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini masih sama, muatan-muatan tazkiyatun nafsi itu ya tidak lepas dari itu. Ketika kita mampu mengembalikan seluruh perkara kebaikan hanya kepada Allah, kita mampu menisbatkan seluruh keburukan pada diri kita, pada kekurangan diri kita. Sehingga ketika Allah Ta'ala sudah menghendaki hidayah, ya seperti surat Al-An'am tadi, faman yuridillahu ayyashrah sadrahu lil Islam, dia mudah menerima seluruh pelajaran-pelajaran, perintah-perintah, dawuh-dawuh agama Islam. Dan tidak ada satupun perintah Allah Ta'ala dalam Islam yang mengakibatkan dia sengsara dunia akhirah. Wah iya, rada bingung ini, mergane kok kian tahajud. Masakan betul ini? Ini rada bingung kita ikut kan poso Senin Kemis. Masakan betul? Betul. Karena semakin banyak amal yang ada dalam dirinya, berakibat dia akan semakin banyak menerima kebaikan-kebaikan dunia dan akhirah. Maka sebagai tanda bahwasanya dia mendapat hidayah ketika hatinya siap menerima agama Islam. Bukan hanya siap, bahkan siap berkorban untuk Islam. Maka kalau sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya hari ini setiap kita itu paham bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pentingnya ngaji, sebagaimana pahamnya kita untuk mencari dunia, wis jadi tiket masuk surga ini. Wah, ini ya password nih. Kalau setiap diri kita hari ini paham pentingnya sholat, pentingnya menghadiri majelis taklim, pentingnya sholat tahajud, pentingnya taubat, istighfar kepada Allah, sama sebagaimana hari ini kita memahami pentingnya kerja dunia, wes tiket masuk surga ini. Nih, sering saya sampaikan, seorang petani itu masya Allah susah bayang nih, ngira petani sedoyo mayoritas.
berangkat pagi, belum sarapan, gitu. Pulangnya wis petang, kadang siang, pas jam 12. Berangkat dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan dalam hatinya. Wah, ini wayai panen, gitu. Wayai panen. Ini saya berangkat kasih, direwangi belum sarapan. Padahal ibu ini nggak sarapan gitu. Malah dereng ibu ini mengangkat sisan pada subuh, sehingga baterai. Dengan penuh keyakinan. Ketika ada seseorang yang tidak paham, Pak D, Bu D, ini masih pagi sekali, belum kelihatan jenengan ngerit pari itu belum ketok. Dia akan begitu mudah, akan menghadirkan ribuan, jutaan dalil untuk menguatkan pendapatnya, gimana? Hujan, Bu D, Pak D, dan candle. Dia paham kalau seandainya ini sudah kadung diirit, terasa kalau tidak segera dibawa ke rumah, wah, busuk resikonya banyak. Dia akan banyak ribuan dalil untuk menguatkan pendapatnya agar dia tetap bekerja, gimana? Kalau ditanya misalkan, kayak yang dulu-dulu, Pak D, jenengan sudah berapa hari tindak teng samping? Keliru pertanyaan. Sudah 30 tahun saya setiap hari seperti ini. Apakah itu salah? Salah betul? Betul salah. Ini satu ibrah saja pelajaran. Satu pelajaran. Bagaimana usaha kita untuk mendapat akhirat? Seorang tentara, seorang polisi. Ini kemuliaan beliau sebagai pejabat. Itu kalau sudah hari H ditugaskan untuk tugas negara ke satu tempat wilayah konflik misalnya. Di mana wilayah konflik? Jam 10 pagi hari Senin tanggal sekian dia harus berangkat. Padahal jam 7 itu dia melaksanakan akad nikah. Tiba jam 10 hari H berangkat betul? Ada ngomong berangkat apa? Orang berangkat nyatanya kok ya? Berangkat. Dia akan menghadirkan ribuan dalil. Oh, ini waktunya saya bertugas. Bahkan ibunya akan menguatkan istri baru dijamin. Cik kuat yang dulu itu tugas negara, insya Allah mulia. Gimana? Dia akan kalau dia alang-alangi 1-2 orang, dia akan menjawab dengan mudah. Maka bagaimana dengan diri kita hari ini? Kita ini sholat sudah dibawa ke sholat, lelah. Dalilnya banyak untuk mengakhirkan sholat malah. Insya Allah Allah mau ngerti. Ini panennya karek sidik, nanggung, nanggung terang apa? Nanggung. Sudah hampir habis waktu zuhurnya, 2:30. Malah ribuan dalil untuk menguatkan diri kita, untuk membenarkan pendapat kita. Sehingga tadi di awal passwordnya, apabila orang hari ini mencari amal agama berupa sholat, taubat kepada Allah, sama seperti usahanya dia ketika mencari dunia, maka dengan password itu dia sudah cukup bekal selamat sampai akhirat, sampai surganya Allah Ta'ala. Maka semoga seperti itu. Ini sedikit luapan rasa juga. Harusnya sore ini ya lelah, ya masuk angin, suaranya ya bem gitu. Itu suaranya malah ngebas. Tapi meskipun begitu, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Itulah kebiasaan ulama-ulama dulu. Ketika dia baru jasadnya sakit, panas, dingin, kok dia belajar menyampaikan ilmu, dia belajar menebarkan ilmu. Di jalan itu dia sengaja dipanas-panas, yang tempat terik itu malah berhenti sebentar. Dia doa, jadi wasilah doa. Ketika dia susah payah, waktu itulah doanya mustajab kepada Allah Ta'ala. Ketika susah payah, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu astabshiru. Ya Allah, jadikan aku hambamu ketika aku mampu mengamalkan ketaatan, hatiku senang. Hati kalau reno, nek wong Jawa ini reno ini paham ya. Dure seneng nek reno. Dure seneng. Nek kula jenengan paringi gampang ya Allah nglampahi dawuhe agama, kula aturin jenengan dadeke ati kula niku reno. Karena kadang-kadang hati kita ini malah berontak lah. Wis ngaji lagi. Nanggung. Lah wis dhuwur. Lah wis asar. Tapi Nabi SAW memberi contoh kepada diri kita supaya kita itu berdoa kapan hati kita agar ditata oleh Allah Ta'ala ketika jasad kita mampu menjalankan ketaatan, disuruh hati kita ini senang itu. Semoga hari ini, sore ini kita diberi hidayah seperti itu ya. Sebagai mukadimah agar kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga tidak ada lagi satupun alasan ketika ada orang yang memang Allah Ta'ala hadirkan sebagai ujian di kehidupan kita untuk tidak hadir di majelis. Gimana tanggapan ini? Pun lahiran bu pisan-pisan seminggu lah dia keopek gawean. Allah mau perso Allah mau ngetos ora iki wayahe aku panen iki sing tak tunggu seminggu iki yo ngoten nggih. Akan banyak jutaan dalil untuk menguatkan hati kita agar kita tetap hadir istiqomah di dalam majelis ilmu, insyaallah nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babul asna'i. Adapun bab ini yang menerangkan bab ujian. Bab sing nerangake bab pengalem. Ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan ikut tetap di dalam bab tersebut salah sunah ada pun 30 mau'izatan nasihatnya. Ada 30 nasihat. Wah, si jiwe kadang jadi kan apa lali? Lali. Sing wis ngaji kalau sing durung ngaji, oka sing durung dingajeni. Nggih mboten. Sing wis dingajeni kalau sing wis dingajeni niki, sing pun ngaji seperti iki. Sing pun diamalke kali sing dereng, oka sing malah sing wis lali karo isik-isik kelingan. Masya Allah. Tapi senajan tenggokan tetap mawon, mboten kainan. Ada nilai lebih dalam masalah ilmu itu. Hadirnya kita, senangnya kita untuk majelis ilmu itu sudah ada nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadir dengan senang, ingat, diamalkan. Jas ngendikan ibu. Jas niku. Ada 40. Arba'atun, ada pun 4 iku akhbarun, beberapa khabar. Wal baqi, ada pun seluruhnya itu asarun, menjadi asar. Kalau maknane sik nggih, ben mantep. Nggih. Apa niki Mas? Tak catet kok grupe Arab. Mas tak catet. Dine mboten napa-napa. Malah nyatet huruf Arab niku jenengan sakit kula suweneng tenan niku. Wah, niki wis ngalamat berarti cepet pinter Bu nggih. Ngalamat cepet pinter. Nek di dikte yang di Latin men telat Mas. Arab meleh kan. Nggih. Mboten napa-napa. Niku ngendikane ulama niku sepakat. Fadilah tiyang ngaji niku nulis sak larik, rong larik, sak senti, rong senti. Setiap gurisan tinta yang kita tulis di buku kita untuk menulis ilmu, itu di akhirat ada nilai lebih di sisi Allah. Sehingga darahnya orang ulama, tintanya ulama itu lebih berat daripada darahnya orang yang mati syahid. Nek yang situ syahid niku mboten angsal didusi malah. Dan gelut-gelut ketian niku. Bijing teng dinten kiamat bangkit persis kaya keadaane. Enten nilai lebih. Tapi nek ulama kedua nek Mas, kula jenengan tak ketoke dereng ulama nggih. Oh, wong Fatihah 7 ayat dadi 8 kok. Nggih, meneh kok ngitung hurufe, meneh kok ngitung tasdite. Wah, Masya Allah. Tapi senajan ngoten enten mawon gurisan-gurisan niku tetep enten nilai lebih. Wana ini aku memaknainya bil akhbari dengan lafaz akhbar, khobar, iku aqwalun Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang dinamakan hadis adalah ucapan-ucapan baginda Nabi secara umum ada. Wabil asari, dan yang aku maknai dengan lafaz asar itu aqwalus sahabati, adalah ucapan para sahabat. Niku namine asar. Wa tabi'ina, dan ucapan para tabi'in. Niki sithik ben ngaji. Nek ten pondok niku wis teng pondok suwe ngantek dadi santri tuwa. Berarti nuduke ngajine suwe nggih. Suwe ngantek dadi santri tuwa. Nek niki tuwa-tuwa malah dadi santri. Asline guru khobar muqaddam mubtada muakhir Ustaz nggih. Tapi senajan ngoten ampun minder nggih. Aku bingung nek diwacake Arab. Wong nulis Jawa wae kepuntal-puntal keri. Mboten napa-napa. Niki setunggal kaidah lah niki namine sanad. Sanad niku sandaran pengambilan masalah ilmu. Niku namine sanad. Wah, aku so nek duwe anak nek lanang tak jenenge sanad. Ben tambah kelingan maknane. Jadi niku mendhet ilmu saking Kanjeng Nabi diajarke kalih murid Nabi namine sahabat. Lah sedaya pengendikane sahabat niku namine asar. Ashabi kan nujum. Kanjeng Nabi dawuh kabeh sahabat kuwi kaya dene lintang nang langit. Sapa wong sing ndadekne ngidola siji wae, sahabat angsal sahabi yang angsal siji tok. Niku wis selamat dheweke. Nah, kula jenengan iki lajeng ngidola sinten niki? Jenengan tak ibu-ibu. Ulama ngendikake ibu sedaya niki basane nek Jawa. Ulama ngendikake bilih sedaya nabi, sedaya rasul niku kapan duwe pengikut sing akeh. Niku mesti dimulai garwane dukung. Peran ibu-ibu niki. Nggih sing kleresan kakunge enten majelis kathah didorong, didukung. Sing dereng salat jamaah nggih didorong, didukung. Sapanunggalanipun. Karena sedaya nabi rasul niku pengikute kathah kapan garwane dukung. Nabi Nuh alaihissalam.
Ya mbake garwane kirang patek dukung. Niku pengikute sithik. Pengikute sithik. Ya mbake dakwahe 950 tahun. Pinten? 950 tahun. Inni da'autu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum du'ai ila firara. Aku Nabi Nuh dakwah awan bengi. Ora mau awan tok, nek kula ora mau seminggu pisan. Kadang kala malah nggih. Nek Nabi Nuh dakwahe awan bengi ping 950 tahun. Pengikute mung 83. Apakah Nabi Nuh niku nabi yang gagal? Mboten. Apakah Nabi Nuh nabi yang gagal? Tidak. Tidak ada satupun nabi yang gagal. Nggih. Bahkan ada seorang nabi yang tidak hanya memiliki satu orang pengikut. Bahkan ada yang tidak memiliki satu pun pengikut. Sehingga di hari kiamat dia cuma membawa pedang di pundak beliau. Pengikutnya berenten. Apakah nabi itu gagal? Tidak. Namanya Nabi Sam'un. Ini nabi yang berarti tidak ada pengikut. Nabi Nuh 950 tahun 83 pengikut. Itu di matematika kalkulasi hampir antara 10-20 tahun pengikutnya satu orang. Untuk konco siji. Tapi apakah beliau gagal? Mboten. Ngapa kok mboten gagal? Ngendikane ulama sing dadi barometer ukuran dai mboten gagal niku nalikane atine tetep kantil dateng Gusti Allah. Tetep gampang nglakoni agama, tetep jembar dodone. Niku ukuran berarti. Senajan pengikutnya segede. Lah niku ulama bahas yen napa Nabi Nuh pengikute 83. Bahkan Nabi Nuh ampun di asumsikan sosok nabi yang gagal, bukan. Nabi Nuh malah ulul azmi minar rasul. Dia baik tetap klebu selawe nabi enten nabi pilihan. Dan ini salah satunya Nabi Nuh. Ning terangan dakwah untuk 83 pengikut. Niku diantara sebabnya garwane nun sewu niki. Garwane putri namine Bu Nuh. Ibu Nuh nggih. Niku kirang dukung kalih kakunge. Akhirnya pengikutnya mbok segede. Benten kali junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik gadah garwa sinten Sayyidatina Khadijah. Ya baik ini kun dukung sepenuhnya kali dakwah kakunge. Akhirnya pengikutnya paling kuat. Sampai bijing ten dinten kiamat seneng Kanjeng Nabi niku bangga nalikane umat niku akeh. Gitu. Mungkin iki kula jenengan ngoten maksudnya iki. Tiang sing nabi kapan didukung kalih garwane putri mesti pengikutnya kathah. Bahkan jangan salah, orang yang mati syahid pertama kali dalam Islam bukan laki-laki. Wah, hebatnya perempuan gitu. Namine Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu taala anha. Sinten? Sumayyah. Niku satu-satunya umat Rasulullah yang mati pertama kali membela agama, bukan laki-laki. Terangane perempuan. Sahabat Umar kerase kaya ngoten niku mlebu Islam mergo Qur'ane wedok. Nek sing lanang malah garwane niku diantem, tapi kene putrine napa ponakane estri lulut atine. Mila alhamdulillah jenengan niku Allah taala dadeke fitrah makhluk ingkang Allah taala sengaja menciptakan yang paling dekat seorang anak itu adalah kepada ibunya. Maka ketika ibunya dia mendidik agama dengan sempurna pada anak cucunya, maka niku alamat barokah. Kakunge cara ngamalke agama nggih berkah. Insyaallah ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu maka termasuk bab itu ay maqalatul ula, artinya maqalah yang pertama maruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu qala beliau bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimina. Paham ya? Masya Allah. Khoslatani, adapun dua perkara. Itu ling-lingin. Khoslatani, adapun dua perkara. Itulah syai'a, tidak ada sesuatu pun afdalu, itu lebih utama minhuma dari sesuatu. Dua hal tadi. Yang pertama al-imanu, iman billah kepada Allah, wa naf'u, dan memberi manfaat lil muslimina, bagi orang-orang muslim. Khoslatani, adapun rong perkara, dua perkara. La syai'a iku ora ana jenise perkara. Afdalu iku luwih utama min huma tinimbang loro niku.
yaitu rupanya al-imanu billah, iman kepada Allah. Wa naf'u lil muslimina, dan memberi manfaat kepada orang-orang Islam. Dua perkara yang tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama dari dua hal itu. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada orang Islam. Semoga kula jenengan klebu niki. Klebu niki. Paling manfaat kelawan apa niku? Bil maqal, dengan ucapan-ucapan. Terus ucapan itu paling enteng nggih. Paling enteng niku ucapan. Mila ucapan sing paling enteng niku paling apik si ucapan nalikane enten kesaenan teng dalam ucapane. Bahkan Allah Taala nyinggung niku. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika wa mardati fa sawfa nuti ajrun azima. Tidak ada kebanyakan bisikan-bisikan mereka itu ada kebaikan, kecuali bisikan yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, dan mendamaikan sesama manusia. Berarti ucapan itu enteng gitu. Enteng. Mila nek apik ya nandhese ning ati, la nek elek la haula wala quwata illa billah. Katose kula lenggah teng tiyang sing ahli niki. Nggih. Ahli pokoke nggih. Pokoke ucapan niku wis masyaallah. Mila teng mriki sepindah manfaat kepada orang muslim itu bil maqal, dengan ucapan. Maka seluruh ucapan yang hanya sebatas 1-2 kalimat ketika itu mengesan kebaikan, jadi motivasi. Niku tabungane kula jenengan. Au bil jah, ataupun dengan kedudukan, dengan pangkat. Au bil mal, ataupun harta. Au bil badan, ataupun dengan pertolongan jasa. Niki makna niku ngeten Bapak Ibu. Dados dua perkawis nih, dua perkara ini tidak ada satupun perkara yang lebih utama dari dua hal itu. Dan ini merupakan istilahnya hari ini, ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh, ada horizontal, ada vertikal. Sehingga orang itu tidak cukup hanya beriman kepada Allah Ta'ala saja. Karena dia hidup di dunia, otomatis ada tuntutan-tuntutan untuk memberi manfaat kepada yang lain sebagai makhluk sosial. Tapi tentunya ada batasan-batasannya. Ngoten nggih. Ada batasan-batasannya. Sehingga Nabi SAW bersabda, niki pokoknya kabari bebungah kabeh nggih, kabar-kabar kebaikan. Dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal itu. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua memberi manfaat kepada orang-orang muslim, orang Islam. Nabi SAW dawuh, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu. Man asbaha, barang siapa di waktu pagi hari. Di waktu pagi hari, lagi tangi turu nih kok. Lagi tangi turu badhe tahajud, nangis netes ke iluh, ngeduni dosa, nirakati putra wayah ben dadi ulama, mbuh senajan kesanding dunya sik oke, sik penting paham ilmu. Delalah kok takdire dunyane kesanding sithik nggih tetep paham kalih ilmu. Badhe niku salat subuh, bar subuh ngamalke hadis nih. Man asbahan itu mancing esok, berarti berpagi-pagi. Barang siapa waktu berpagi-pagi la yanwi, dalam keadaan dia tidak niat zulma, membuat aniaya ala ahadin, ke atas seseorang, esok-esok wis kelingan ora arep ngelarani wong. Padahal pirang esok niki kula jenengan seprika-sepriki diparingi esok kalian Allah Taala. Wah, mboten nate ngitung, Mas. Nanti ngitung tak, nek pirang tahun malah pun nanti, nggih. Tapi pirang esok buat nanti ngitung. Padahal sekesok itu didol 10 miliar mboten dikeke niku. Nggih mboten. Didol 10 miliar ning sesuk wis mboten enten. Mboten purun ta niku. Masyaallah. Lalu Nabi SAW dawuh. Kanjeng Nabi SAW dawuh. Siapapun dia di waktu pagi dalam keadaan dia tidak niat adanya menganiaya ke atas seorang muslim, ghufira lahu, maka diampuni lalu padanya ma perkara janah yang dia lakukan. Masya Allah. Kul esok-esok pengen orang larani atine tiang. Mungkin-mungkin kula jenengan iki. Mpun kelewat esok, tapi nek dereng ngaji niku perintah niki dereng enten. Meneh kok terbesit. Nggih to. Wis pokoke nek esuk iki sing kelingan ya. Napa niki nek esuk? Masak.
Nggih. Gaweane. Engko nek kancane pertama grup mboten gosip niku, mung ngrumpi. Mboten gosip tapi ngrumpi. Umum nggih niku. Nah, sakniki diganti. Sapa wong sing esuk-esuk diparingi umur kalian Allah Ta'ala waktu esuk niku dhek enten niat orang nglarani sedulur muslim. Ahadin wong siji mboten enek niat arep larani. Niku piyambake di ngapura sing wis kelewat. Lan niki kebiasaane nabi-nabi zaman semanten. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam piyambake gelare Khali. Nabi Ibrahim gelare napa? Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala. Piyambake esuk-esuk niku teng riwayat pun ndonga, lagi esuk niku dereng kepikiran masak. Kowe lagi esuk-esuk wis kepikiran sing apik piyambake ndonga. Allahumma inna hadza khalqun jadid. Ya Allah, sesungguhnya pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Faftahu alayya bi ta'atik. Wah, esok ini kan hari yang baru nggih. Makhluk yang baru niku esok miturut Nabi Ibrahim. Nah, kula jenengan manut bae. Nggih. Karena dimulai hari dengan pagi ngono kathah. Kanjeng Nabi dawuh nggih ngeten. Nabi Ibrahim ndonga nggih ngoten. Ya Allah, sak temene esok iki makhluk jenengan sing anyar. Kula aturi buka miwiti esokku iki kelawan taat dateng jenengan. Niki dungane Nabi Ibrahim. Dungane tiyang sing paling barokah keluargane, salah satunya Nabi Ibrahim. Piyambake iso berhasil bimbing garwane putri, bimbing putra wayahe sampai dina kiamat. Nabi-nabi niku kabeh wong sing saleh terlahir saking Nabiullah Ibrahim. Piyambake gelare Abul Anbiya nggih ta? Bapake para nabi. Senajan siji loro ibu-ibu muga-muga ana sing nyonto lakone maksudnya nggih. Esuk-esuk ndonga niku Nabi Ibrahim ndonga niku. Allahumma inna hadza khalqun jadid faftahu alayya bi ta'atik. Ya Allah, esuk niki sak temene makhluk jenengan sing anyar. Kula aturi jenengan ngehi hidayah kula, esuk iki kula iso taat. Pagi. Pagi ini agar saya dapat taat kepadamu. Wahtim huli bimaghfiratik. Dan kula aturin jenengan nutup dina iki, berarti sore niku. Esuk niku awal hari, malam adalah penutupan hari itu, di hari itu. Ketika sampai sore, ya Allah umurku sampai sore, aku minta ampunan seluruh perkara yang aku lakukan di hari ini. Dan niku dungane Nabiullah Ibrahim setiap hari. Setiap hari. Ini pelajaran berharga ibu-ibu sedaya. Kadang kala Allah Ta'ala wis maringi kula jenengan ratusan esok, orang nganggep iku nikmat. Nggih mboten? Pokoke nganggep nikmat iki nek nggon dompete nek wernane nah, ning biru nggih purun to? Nah, ya wis abang kali biru niku ketoke. Nek cara klawu kali liyane mboten patek to. Padahal enten nikmat sing luwih larang tinimbang nikmat sing rupa-rupa niku, nikmat sehat. Tiyang saguh ngentekke bondone sing penting dheweke sehat. Enten nikmat sing luwih larang timbang sehat, nikmat taat kalian Allah Ta'ala. Nikmat taat kalian Allah. Mila kula jenengan iki nek kapan mengke nginjing-nginjing esuk langsung dipraktekne. Pokoke arepe ya lali tak mboten napa-napa. Kula yakin jenengan lali malah. Nek jenengan kelingan malah kula kaget. Kelingan to. Wah, masyaallah. Kula langsung tanget ustate. Asmane sinten? Kula beto king griya nggih hadiah iki. Nggih napa to, Kak? Niki ibu-ibu iki kula maca pisan langsung mancing di arepe. Langsung beto hadiah kula dateng jenengan. Mboten nazar niki, kula niat. Sing tak waca langsung kelingan. Wah. Tapi rak rata-rata. Wah. Tapi senajan to lali intine niku jenengan kelingan nggih. Sesuk-esuk praktek. Nggih. Badhe tahajud neteske ilo. Niki ngene kok rak pas bote tangi jam 2 bengi, 2 rakaat salat tahajud, 2 tetes air mata. Niku proposal sing paling manti nih, jos sing dikane ibu tengasane Allah. Badhe niku niat niki. Dungane Nabi Ibrahim dilafatke arepe lali ta. Allahumma inna hadza khalqun jadid faftahu alayya bi ta'atik waqtimhu li bi maghfiratik wa ridwanik. Dungane Nabi Ibrahim. Dan kula aturi nutup dina kula niki mengke kelawan pangapura lan ridhone jenengan. Niku dungane Nabiullah Ibrahim. Doanya seseorang yang paling barokah hidupnya, sehingga seluruh nabi-nabi terlahir dari
Nabi Ibrahim. Piyambake gelare Abul Anbiya, bapake para nabi. Wah niku amalannya salah sijine niki. Jumbuh kali dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di waktu pagi dia dalam keadaan tidak niat berbuat kezaliman kepada satu orang pun, maka diampuni dosa-dosa dia. Berapa hari pagi-pagi, berapa ratusan pagi terlewat yang kita lalui tanpa adanya niat kebaikan ini. Nggih mboten? Wis pokoke sing kelingan ya niku wau. Esuk iki pokoke kelingan masak nek nggih nek pun enten kancane mboten ngrumpi gosip. Nggih. Gibah niki sing kalian gibah niki. Nggih. Mugi-mugi kemutan. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan barang siapa asbaha di dalam waktu pagi yanwi nusratal mazlumi, dalam waktu pagi dia niat menolong kezaliman, wa qadal hajatil muslimi, dan waktu pagi dia niat menunaikan hajat saudara muslimnya sing nomor kalih, waktu esok piyambake gadah niat teng atine dina iki aku pengen nulungi wong. Terus niat menunaikan hajat sedulur muslim. Kanat maka baginya lahu, maka ada lahu baginya ka'ajri hajatil mabrurati, sebagaimana pahala haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah. Masya Allah. Niki pelajaran berharga. Kapan ngilmu niku kuatah cacahe, tapi kok iso dilakoni niku gantinya. Ngilmu niku kuatah saja, tapi langsung dilakoni insyaallah kelingan. Ngoten nggih. Mahari ilmu niku dilampahi itu. Ilmune sithik, tapi ora dilakoni lali. Ngaji ilmu akeh banget, tapi dilakoni langsung mancing kelingan sampai dugi sepuh. Aku pas ngaji dina Senin tanggale jame ngaji kuwi unine ngene. Mergane dilampahi niku, tapi nek mboten dilampahi mungkin seminggu, rong minggu, meneh kok setahun, rong tahun. Nggih, ketoke 3 minggu pun lali. Mila insyaallah kersane kemutan dadi wasilah kula jenengan amal tengasanipun Allah taala. Setunggal hadis niki didadi teken, ditekuni ngantek tekan tengasane Allah pikantuk ridane Allah. Ngoten nggih. Dungane Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam niku dilampahi. Mirip kayak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Arabnya niku wau maknane ngoten. Allahumma inna hadza khalqun jadid. Ya Allah, sesungguhnya pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Tak boten sadar nih, terangane pagi wis biasa terlewat wayahe bar bengi terus esok. Bar esok terus awan, bar awan jur sore terus bengi. Wis gur nambah ngoten terus ngerti-ngerti ra krasa 20 tahun. Masyaallah. Terangane waktu sing di nggo sia-sia niku luwih kathah. Menurut yang teng silaturahim dari masjid ke masjid niku diantaranya pengen nopo gadah sugesti, ingin melakukan seluruh amal 24 jam ikut cara Rasul. Walaupun tidur pun dapat pahala. Tidur dengan adab yang benar. Turuwe ditiru, corone turune Kanjeng. Nah, di akhirnya turune lali, ilang kesele nggih entuk 20 tahun kula jenengan turu. Nek umure 20 tahun. 20 tahun Mas. Masya Allah, 20 tahun bisa anak kula sing wis lulus SMA. Nggih mboten. Ternyata orang yang Allah Ta'ala beri dia usia 60 tahun itu standar satu hari kan seperti hidung ya 8 jam dia tidur. Kalau usianya 60 tahun ternyata 20 tahun itu muspro tanpa guna, hilang tak. 20 tahun itu sedelok napa rong delok. Pirang-pirang delok niku nggih. Kuatah niku. Kuatah. Ketika 20 tahun itu kula jenengan ajeng turu men ditata atine. Aku turu iki timbangane ngrumpi. Selamat aku turu. Aku turu iki niatku tak areng melek tahajud. Aku turu iki niate awakku ben sehat kuat ibadah. Kuatah satu amal ribuan niat entuk ganjaran kabeh. Tapi nek ya syukur niku wong esuk biasane esuk ora tak bar bengi. Nek esuk terus awan, terus sore terus bengi entek. 20 tahun waktune telas. Mila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala yang baik dawuh hasibu qabla an tuhasabu. Hitungan amal-amalmu kabeh.
Sadurunge amalmu kuwi tekane ndoto dihitung karo para malaikat. Dihitung dhewe. Dan ini kebiasaane Nabi Ibrahim. Ben esuk ndonga niku. Dan satu tampung tadi mau, ya Allah, sesungguhnya pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Maka tolonglah pagiku ini untuk bisa taat kepadamu. Maka tolonglah pagiku ini untuk bisa taat kepadamu. Dengan kaidah awal tazkiyatun nafsi, sejak awal kita sampaikan, kita mustahil mewujudkan satu pun amal kebaikan tanpa peran hidayah. Maka hidayah doa, ya Allah, berilah aku hidayah pagi ini agar bisa taat kepadamu. Waqtimhuli bimaghfirati, dan tolonglah aku untuk mengakhiri hari ini, menutup hari ini bimaghfirati, dengan ampunanmu, waridwanik, dan dengan ridhomu. Niki dungane Nabiullah Ibrahim, salah satu nabi yang Allah Ta'ala kehendaki sosok figur yang paling barokah saumur-umur. Jadi tondone barokah itu diantaranya mirip kayak Nabi Ibrahim. Sehingga umatnya Rasulullah SAW setiap hari menyebut nama Nabiullah Ibrahim berapa kali dalam sholat tahiyat akhir, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad, sakit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sakit. Kama sholaita ala Ibrahim, sakit. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, sakit. Artinya itu permintaan Nabi Ibrahim ketika ulama mengatakan ketika Allah Ta'ala menampakkan istimewanya umat akhir zaman, umurnya cendak-cendak, ibadahnya ora patek khusyuk. Nek khusyuk niku nek wau gitu. Nggih, khusyuk ngantek-entek wektune salat. Tapi begitu banyaknya keistimewaan, meskipun umurnya sedikit, tetapi oleh Allah Ta'ala sengaja beri dia keistimewaan yang banyak. Sehingga Nabi Ibrahim doa, ya Allah, mbok kula mang dadekake nabi akhir zaman. Mumpun enten, jenengan mboten dadi nabi akhir zaman. Nek ngoten kula pengen dadi umate wae, umate Nabi Muhammad, nggih mboten dikabulke. Mumpun enten jatahe umate Nabi Muhammad. Nek ngoten kula pengen namine kula niku disebut-sebut kalih umat akhir zaman niku sing dikabulke. Kula jenengan tahiyat akhir mesti nyebut asmane Nabiullah Ibrahim. Ben kalingan. Niku sithik niki pinangka penutup. Niku enten lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang sang di Sayyidina kalian boten ngeten napa? Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Kama sholaita ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kula nyuwun jenengan paringi napa rahmat keagungan dhateng Nabi Muhammad. Kaya dene jenengan wis paringi kenugrahan dhateng Nabi Ibrahim. Padahal ulama mufakat pangkatnya Nabi Muhammad niku luwih dhuwur timbang pangkate sedaya nabi. Tapi ndongane kula jenengan salat Ibrahimiyah niku kula nyuwun jenengan paringi rahmat keagungan dhateng Nabi Muhammad kaya dene jenengan wis maringke keagungan marang Nabiullah Ibrahim. Kok kaya pangkate luwih dhuwur Nabi Ibrahim. Nek sakniki contone enten tasabuh, enten tasabuh. Enten sibeh di. Contone ngeten. Jenengan gadah putra napa wayah kok ganteng banget. Wah, wajahe anakku, wajahe putuku ki ganteng. Sangka gantenge kaya Nabi Yusuf. Dinisbati kalih Nabi Yusuf. Berarti dalam hal wajah masalah gantenge luwih ganteng sinten niku asline? Luwih ganteng Nabi Yusuf. Bisa digo contoh, gantenge kaya Nabi Yusuf. Kaya gagahe kaya Nabiullah Musa. Berarti Nabi Musa ini gagah banget timbang putra wayah kula ning dinisbatke. Lah teng mriki ngoten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku figur manungsa sing paling sempurna ning nalikane kula jenengan donga Allahumma sholli ala Muhammad niku kama sholaita ala Ibrahim. Niku kaya jenengan wis paringke dhateng pangkat sing jenengan paringi dhateng Nabi Ibrahim. Niku lamang ndikake dalam segi pengorbanan, penekanan piyambak niku pun sepakat iso giring kabeh sak batih. Mula kula jenengan praktek mungkin. Kalau esuk-esuk mungkin nek sinten sing praktek, insyaallah ngantek sepuh kelingan hadis niki. Sinten niki sing ajeng kelingan sing praktek. Di Nabi dawuh, "Man 'amila bima 'alima wa rasallahu ilman ma lam yu'lam." Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia sudah pelajari, barang siapa mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari,
maka dia diberi banyak ilmu yang belum dia ketahui. Kalau jenengan niku wow, sing wis ngerti kalau sing dereng kata sing wis dipelajari, sing diamalke karo sing dereng kata sing lali karo sing kelingan kata sing lali. Mila resepe ngoten. Sak ibab rong bab ulama-ulama riyen niku nalikane ngaos ngeten ya kata sing mboten ngertos. Mboten apal Arabe sisan, tapi digojeki. Pokoke iki maknane angger esuk-esuk Allah Ta'ala manjingke wektu esuk kudu enek niat ning nggon ati ora pengen nganiaya sedulur muslim. Setunggal wektu esuk. Kaping kalih wektu esuk dheweke niat kezaliman wong sing sengsara ditulung. Wektu dinten niku. Kaping 3 dhewe niat nekani hajat, menunaikan hajat saudaranya muslim. Maka dia dapat ganjaran pahala haji yang mabrur. Haji yang diterima Allah. Niki kebaikan, tapi badhe niki ancaman. Agama niku ngoten. Sepindah basyira, kabar gembira. Sapa wong sing nglakoni ngene, gambar jarane ngene. Setelah basyira, nadhira, ancaman. Niki ben seneng sik kabar gembira. Ancamane mugi-mugi tesih diparingi usia nggih. Diparing usia sampai sepuh, terengginas terus sampai usianya pun sepuh banget. Allah Ta'ala maringi hidayah sing saya kathah sehingga wekdal sisa-sisa gesang kula jenengan teng alam dunya niki kuwabeh telas nggih ibadah dhateng ngarsanipun Allah Ta'ala. Injing-injing dipraktekne nggih. Insyaallah niat sareng-sareng niat tahajud. Wis niat tahajud kok geblandang jam 7 lagi tangi. Malah jam 9 lagi tangi. Asal boten pepeka boten jarak. Tilem ini ku sedekahi Allah Ta'ala. Enten azharus sholati isnani, uzurnya sholat 2. An-naumu, tidur itu uzurnya sholat. Boten ngejo. Geblandang niate padahal tahajud. Niki subuh wae ora meneh-meneh tahajud. Tapi duwe niat tenanan, nembe nata kemalajeng sare niku duwe niat esuk-esuk aku niat tahajud. Kaping kalih ngamal kita niki. Kaping 3 nglafat doane Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ya Allah, sesungguhnya pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Enggak bareng yuk. 1, 2, 3. Ya Allah, sesungguhnya pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Maka kita enak sing nyatet dan sing mboten nyatet. Ini mboten napa-napa. Sing mboten nyatet mboten sami induk. Sing mboten nyatet jenengan sangka kalih sing jenengan nyatet dihadirke teng atine. Ibu iki jenius kok. Dadi senajan ora nyatet dhek kelingan. Aku ora patek jenius dadi tak catet. Jadi nek ngoten niku suasana-suasana saling kasih sayang di majelis niku tetep enten. Mboten suuzone sing didhisikke. Nggih, husnuzon. Iki ketoke walaupun tilem ning malah mancing lho, Kek. Ketoke tilem malah mboten tilem, malah mlebu, Kek. Lafate ora gur Jawa nih. Arabe wae kelingan. Allahumma inna hadza khalqun jadid, ya Allah sesungguhnya pagi ini adalah makhlukmu yang baru. Faftahu alayya bi ta'atik, maka bukakan, mulailah hari pagiku ini pertolonganmu untuk bisa taat kepadamu. Waqtim huli bi maghfiratik, dan tutuplah hari ini dengan ampunanmu. Warid wanik, dan tutuplah dengan ridhomu. Niku rak dungane pamungkas niku. Tapi tentu kemawon nalikane enjing sing digoleki kok lewat dicekel niku. Iki aku ngenteni zuhur iki. Kok azan zuhur wis berkumandang ditinggal kalian. Nglampahi salat. Setelah zuhur nunggu asar kok suwi nunggune. Disami nyambut damel, mboten napa-napa. Waktu asar pun berkumandang ditangguhke. Sholat asar. Sholat asar aku nunggu maghrib kok nunggune suwi. Berarti disambi amal-amal sing soleh sana. Zikir pagi petang, maos Al-Quran, tahsin, sana-sana sih. Dugi maghrib. Maghrib dugi isya ngoten. Isya aku ngenteni pengen tahajud tok, ngenteni subuh. Tiang sing ngoten niku, insyaallah tiang sing ngoten niku sampai sepuh nggih diparingi ati sing tentrem. Mugi-mugi kelebet kula jenengan diparingi nikmat niki nggih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahmal wasi'a. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.